Kalau bensin campur air itu masalah. Kalau bensin campur air diminum motor mogok, diminum manusia mabok. Ya apa ya kira-kira? Itu bensin campur air, rusak dia. Kalau bensin saja motor jalan. Kalau air saja manusia segar. Tapi kalau kecampur itu yang persoalan. Nah, kita di akhir zaman ini sedang dihadapkan dengan zaman kamuflase. Kalau dalam bahasa Arab itu talafi. Apa itu talafi? Penampilannya sunnah tapi kerjanya suka fitnah. Penampilannya islami tapi hatinya penuh kebencian, penuh benci. Gayanya islami tapi di hatinya penuh iri dan dengki. Ngomongnya agama tapi kemana-mana menyebar permusuhan. Jadi penampilannya malaikat, dalamnya setan. Kalau bahasa orang Palembang, waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada nggak di sini kira-kira? Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Waluyo ya. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Subhanallah. Artinya kita ini jangan sampai menjadi talafi. Talafi itu apa, Pak? Orang yang berjubah agama, orang yang berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Makanya saya sering ingatkan, jangan jadikan masjid buat panggung politik. Masjid ini tempat kita mengingat Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Mengapa kita tidak boleh kampanye di dalam masjid? Dikarenakan yang datang ke masjid berbagai macam latar belakang. Jualan di masjid jadi haram, berdagang di masjid dilarang, promosi di masjid dilarang, kampanye politik di masjid juga dilarang. Karena mengapa? Urusan politik bisa membuat kita berpecah belah. Silahkan orang mana saja, apapun warnanya, apapun latar belakang kelompoknya, masuklah ke masjid, sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak kira-kira? Jadi masjid ini bukan kapelingan orang tertentu. Saya cemas juga kalau masjid jadi ajang adu domba. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp ngomong-ngomong politik, saling nyindir satu sama lainnya. Jangan. Apalagi informasi yang belum terjamin akurasinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers, jadi pengikut orang-orang yang gampang bersumpah, mudah mencela, mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk mengadu domba. Makanya begini, ulama mengingatkan, jangan mudah percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah. Jangan mudah percaya. Karena orang yang gampang bersumpah, dia sedang berdusta. Ini sebetulnya ilmu bagi emak-emak di luar itu. Bu, kalau laki dikit-dikit ngomong demi Allah mah, papa nggak selingkuh, ketahuan dia. Karena orang yang gampang mengucap demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Kalau orang beriman dan bertakwa, nggak gampang mengucap demi Allah. Apalagi dikit-dikit ngangkat Quran di atas kepala, bersumpah, dikit-dikit mubahalah. Ingat kata Allah, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali kalian menjadi pengikut orang yang gampang bersumpah, gampang bermubahalah, gampang mencelah. Tujuannya apa? Binamim. Tujuannya untuk mengadu domba. Yuk kita makmurkan masjid. Kita benar-benar jaga agama ini. Masjid adalah wilayah netral di mana tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyebar fitnah. Saya ingin ulangi lagi, Pak. Talafi itu orang yang penampilannya sunnah tapi kelakuannya suka menyebar fitnah. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Di akhirat nanti, at-tadruna manil muflis? Tahukah engkau, kata Nabi, siapa orang yang bangkrut itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, yang bangkrut itu rajulun min ummati, seseorang dari umatku. Dia datang pada hari kiamat nanti dengan sholatnya,
dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan amal ibadahnya, tapi dia sering menyebar fitnah, sering gibah, sering mencela, sering mentakdir, sering menghina. Hanya semua yang dia zalimi akan mengambil kebaikan-kebaikannya sampai habis. Tapi masih ngantri orang-orang yang dizaliminya. Kata Allah, ambil dosa kalian, kasih kepada orang ini. Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Pahalanya habis, dosanya numpuk, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan itu semua. Bapak Ibu, ada santri tanya sama Kiai, Pak Yai, ngapa sih kita nggak boleh gibah? Ngapa sih kita tidak boleh fitnah? Pak Yai bingung menjelaskan kalau pakai normatif saja. Pak Yai ke sini, ambil kemoceng. Tahu kemoceng ya Pak? Kemoceng dari bulu ayam. Kamu jalan dari sini ke kali sana ke sungai, lepas satu persatu bulu ayamnya, lepas sepanjang jalan. Begitu sudah habis, kamu sampai sungai, balik lagi kamu ke sini, ambil bulu ayam yang sudah engkau lepas dari kemoceng tadi. Sampai dia ke sungai habis Pak, tinggal gagang kemoceng. Dari sungai dia balik lagi dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, Pak Yai, saya nggak bisa mengumpulkan semua bulu ayam, cuma sedikit yang bisa saya kumpulkan. Pak Yai tanya, emang yang lain kemana? Enggak tahu, mungkin sudah diterbangkan angin, enggak bisa saya temukan tadi. Kata Pak Yai, itulah bahayanya fitnah. Saat engkau fitnah, engkau sebar melalui grup-grup WhatsApp, melalui handphone dan lain sebagainya. Saat fitnah engkau sebar, nyebar begitu saja. Tapi saat engkau ingin memperbaikinya, ingin meluruskannya, hanya sedikit yang bisa engkau perbaiki. Maka hati-hati dengan fitnah. Jangan gunakan media sosial untuk menyebar berita bohong, kebencian dan lain sebagainya, karena boleh jadi habis semua amal ibadah kita karena dosa-dosa jariyah. Hati-hati itu Pak. Emang sekarang ini banyak orang ini gara-gara HP itu ya, bahaya betul itu. Baik. Kopi sudah keluar, cuman sekilit panitia ini. Saya lagi duduk nggak dikeluarkan kopinya. Ketiban saya ceramah, kopinya keluar. Sambil ceramah nggak bisa ngopi saya. Monggo kopinya diseruput. Karena ada perkataan begini, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat tapi engkau abaikan. Setuju nggak kira-kira? Nah, seruput dari sekarang mumpung masih hangat. Namun jangan lupa sambil menyeruput kopinya, sambil mengganyam buah dan kuenya, yang paling penting itu mendengar dan memperhatikan ceramah. Saya doakan Bapak Ibu yang seksama mendengarkan ceramah, tidak ribut, tidak ngobrol. Saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan semua ini ya. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Kok kenceng amat aminnya ya. Tambah solehah istrinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya ini cuma dikasih durasi 40 menit. 40 menit ini ya kalau lebih dikit, kalau kurang dikit. Nggak boleh lebih banyak, kurang banyak. Saya ingin menghemat isi ceramah. Mudah-mudahan 40 menit ini efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Isra wal Mi'raj. 1 jam juga boleh ya. Ya kitanya pokoknya proporsional lah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq
pada malam itu didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku menunggangi buraq ini sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Karangsari. Oh, di Palestina. Sampai di Palestina, jadi dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ilal Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, ini ada hikmah pertama yang kita dapatkan. Isra wal Mi'raj itu minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Ini pelajaran bagi kita semua, bahwasanya membangun peradaban itu dibangun dari masjid. Dari nilai yang paling sederhana, yakni memakmurkan masjid. Sekurang-kurangnya istiqomah salat berjamaah di masjid. Insya Allah. Kita bicara tentang peradaban, tapi masjidnya sepi, gagal membangun peradaban. Karena begini Bapak Ibu, kalau zaman dulu di kampung, masjid itu dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok. Sekarang sudah mending, masjid sudah pada makmur. Lagi ini ada bapak-bapak dan santri yang sedang khurut fisabilillah. Makanya ada orang nanya, Ustaz, kalau diundang ke kampung ceramah tarifnya berapa? Waduh, malu saya. Malu sama bapak-bapak yang khuruj. Jamaah tabligh itu keliling ke kampung-kampung, ongkos sendiri. Tadi masjid tidak ada yang azan, gara-gara didatangin jaulah, kita nyebutnya jaulah ya, jawalah, jalan-jalan. Karena didatangin jaulah, yang tadi masjidnya makmum cuma 1 orang, jadi 10 orang. Nah, saya ceramah di kampung, belum tentu gara-gara saya ceramah orang jadi datang ke masjid. Paling kalau ibu-ibu ditanya sama lakinya, Bu, Pak Suparman ceramah apa tadi? Lucu. Lucunya yang diingat, bukan isi ceramahnya. Nah, kita makmurkan masjid. Maka ada guyonan di kampung, Pak. Guyonannya begini, ada muadzin kampung namanya Mbah Slamet. Ada yang namanya Mbah Slamet gak di sini ya? Oh, ada ya, Pak? Jenengan Mbah Slamet? Keren. Mbah Slamet jenengan kok janggutnya juga bagus ya. Banyak bidadari yang bergelantungan. Nanti mudah-mudahan jenengan di surga dapat bidadari yang paling cantik. Amin. Ada muadzin kampung. Muadzin kampung ini azan namanya Mbah Slamet. Mbah Slamet azan jam 11 malam. Ribut tetangga masjid, wis edan Mbah Slamet. Mosok jam 11 malam azan. Akhirnya orang pada datang ke masjid, Mbah Slamet lagi azan diteriakin, "Mbah! Sampean wis edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean azan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, mau pas isaan wis tak azani. Sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diazani kok pada ngumpul. Kata Mbah Slamet, niki sing edan sampean nopo kula? Iya juga ya, Pak. Makanya kalau Masjid Sunan Kalijogo ini sepi, azani jam 11 malam. Kira-kira rame enggak yang datang? Yang datang Pak Ketua RT bawa pentungan. Pas mau dipetung Mbah Slamet enggak jadi mentungnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi sampai di Baitul Maqdis. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat.
Berarti sudah ada sholat itu Pak. Jadi Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat. Diingat ya, Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat. Tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Jadi kalau sholat Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim ya sholat, Nabi Musa ya sholat. Sholat sejak dulu peradaban umat manusianya ya sholat. Nah, Isra wal Mi'raj bukan perintah sholat pertama, tapi perintah sholat yang 5 waktu. Karena belum ada sebelumnya sholat yang 5 waktu. Nah kemudian yang berikutnya Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, thumma kharajtu. Aku keluar masjid, kata Nabi, di beranda masjid. Jadi habis sholat 2 rakaat nih, Nabi keluar Pak di beranda masjid. Keluar di beranda masjid, faja'ani Jibril alaihi salam. Mendatangi aku malaikat Jibril bi'ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, 1 mangkok susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan segelas khamr, semangkok khamr di tangan kiri. Kanan susu, kiri khamr. Nabi suruh milih. Kata Jibril, Muhammad pilih. Nabi mikir, pilih susu atau khamr, khamr atau susu. Kemudian kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Ada yang nanya, Ustadz kok Nabi mikir? Itu kan jelas susu sama khamar. Ngapa Nabi mikir Pak? Memang jelas yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Tapi waktu itu khamar belum haram, khamar masih boleh diminum. Makanya Nabi masih mikir. Ya kalau sekarang kita milihnya enak dong, karena khamar sudah diharamkan. Nabi mikir, pilih susu diminum. Waqala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, Muhammad pilihan kamu benar. Kalau bahasa yang lain itu laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Ikhtartal fitrah, yang kamu pilih fitrah yang tepat sekali. Loh Jibril, seandainya saya salah pilih apa jadinya? Seandainya engkau salah pilih, kata Jibril, yang kamu pilih khamar, maka itu tanda alamat umatmu bakal teler semua. Zaman sekarang ini saja Pak, Nabi jelas-jelas minum susu, jelas-jelas pilihnya susu. Zaman sekarang masih banyak umat Islam yang teler. Ya Pak ya. Apalagi kalau Nabi pilihnya khamar. Sekaligus pelajaran bagi kita, milih itu enak, alamatnya jelas, alamatnya pasti. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar, enak pilihnya. Kayak lagu zaman dulu gimana? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Alamatnya pasti. Kira-kira ibu-ibu di luar itu kalau kita tanya, kira-kira ibu-ibu kalau milih di madu apa di racun kira-kira? Bu, milih di madu apa di racun? Milih di madu maka nanti, diracun mati. Ini yang salah pertanyaannya ini Pak. Tapi enak pilihnya kalau alamatnya pasti. Yang jadi masalah itu begini, bentuknya susu isinya khamar, mereknya madu isinya racun. Itu yang jadi masalah. Kita ini sedang dihadapkan dengan masa akhir zaman. Kalau zaman dahulu Pak, madu ya madu, racun ya racun. Kalau zaman dahulu susu ya susu, khamar ya khamar. Tapi kalau zaman sekarang kecampur, madu campur racun,
susu campur khamar. Ibarat pepatah, contoh begini nih. Kalau bensin campur air itu masalah. Kalau bensin campur air diminum motor mogok, diminum manusia mabok. Ya apa ya kira-kira? Itu bensin campur air, rusak dia. Kalau bensin saja motor jalan. Kalau air saja manusia segar. Tapi kalau kecampur itu yang persoalan. Nah, kita di akhir zaman ini sedang dihadapkan dengan zaman kamuflase. Kalau dalam bahasa Arab itu talafi. Apa itu talafi? Penampilannya sunnah tapi kerjanya suka fitnah. Penampilnya islami tapi hatinya penuh kebencian, penuh benci. Gayanya islami tapi di hatinya penuh iri dan dengki. Ngomongnya agama tapi kemana-mana menyebar permusuhan. Jadi penampilannya malaikat, dalamnya setan. Kalau bahasa orang Palembang, waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada nggak di sini kira-kira? Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Waluyo ya. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Mending kayak Ustaz Hari Nasori, kumis menakutkan. Enggak ya saja. Subhanallah. Artinya kita ini jangan sampai menjadi talafi. Talafi itu apa, Pak? Orang yang berjubah agama, orang yang berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Makanya saya sering ingatkan, jangan jadikan masjid buat panggung politik. Masjid ini tempat kita mengingat Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Mengapa kita tidak boleh kampanye di dalam masjid? Dikarenakan yang datang ke masjid berbagai macam latar belakang. Jualan di masjid jadi haram, berdagang di masjid dilarang, promosi di masjid dilarang, kampanye politik di masjid juga dilarang. Karena mengapa? Urusan politik bisa membuat kita berpecah belah. Silahkan orang mana saja, apapun warnanya, apapun latar belakang kelompoknya, masuklah ke masjid, sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak kira-kira? Jadi masjid ini bukan kapelingan orang tertentu. Saya cemas juga kalau masjid jadi ajang adu domba. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp ngomong-ngomong politik, saling nyindir satu sama lainnya. Jangan. Apalagi informasi yang belum terjamin akurasinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers, jadi pengikut orang-orang yang gampang bersumpah, mudah mencela, mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk mengadu domba. Makanya begini, ulama mengingatkan, jangan mudah percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah. Jangan mudah percaya, karena orang yang gampang bersumpah, dia sedang berdusta. Ini sebetulnya ilmu bagi emak-emak di luar itu. Bu, kalau laki dikit-dikit ngomong demi Allah mah, papa nggak selingkuh, ketahuan dia. Karena orang yang gampang ngucap demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Kalau orang beriman dan bertakwa, nggak gampang ngucap demi Allah. Apalagi dikit-dikit ngangkat Quran di atas kepala, bersumpah, dikit-dikit mubahalah. Ingat kata Allah, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali kalian menjadi pengikut orang yang gampang bersumpah, gampang bermubahalah, gampang mencelah. Tujuannya apa? Binamim. Tujuannya untuk mengadu domba. Yuk kita makmurkan masjid. Kita benar-benar jaga agama ini. Masjid adalah wilayah netral di mana tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyebar fitnah. Saya ingin ulangi lagi, Pak. Talafi itu orang yang penampilannya sunnah tapi kelakuannya suka menyebar fitnah. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Di akhirat nanti, at-tadruna manil muflis? Tahukah engkau, kata Nabi, siapa orang yang bangkrut itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Kata Nabi, yang bangkrut itu rajulun min ummati, seseorang dari umatku. Dia datang pada hari kiamat nanti dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan amal ibadahnya, tapi dia sering menyebar fitnah, sering gibah, sering mencela, sering mentakdir, sering menghina. Hanya semua yang dia zalimi akan mengambil kebaikan-kebaikannya sampai habis. Tapi masih ngantri orang-orang yang dizaliminya. Kata Allah, ambil dosa kalian, kasih kepada orang ini. Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Pahalanya habis, dosanya numpuk, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan itu semua. Bapak Ibu, ada santri tanya sama Kiai, Pak Yai, ngapa sih kita nggak boleh gibah? Ngapa sih kita tidak boleh fitnah? Pak Yai bingung menjelaskan kalau pakai normatif saja. Kata Pak Yai ke sini, ambil kemoceng. Tahu kemoceng ya Pak? Kemoceng dari bulu ayam. Kamu jalan dari sini ke kali sana ke sungai, lepas satu persatu bulu ayamnya, lepas sepanjang jalan. Begitu sudah habis kamu sampai sungai, balik lagi kamu ke sini, ambil bulu ayam yang sudah engkau lepas dari kemoceng tadi. Sampai dia ke sungai habis Pak, tinggal gagang kemoceng. Dari sungai dia balik lagi dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, Pak Yai, saya nggak bisa mengumpulkan semua bulu ayam, cuma sedikit yang bisa saya kumpulkan. Pak Yai tanya, emang yang lain kemana? Enggak tahu, mungkin sudah diterbangkan angin, enggak bisa saya temukan tadi. Kata Pak Yai, itulah bahayanya fitnah. Saat engkau fitnah, engkau sebar melalui grup-grup WhatsApp, melalui handphone dan lain sebagainya. Saat fitnah engkau sebar, nyebar begitu saja. Tapi saat engkau ingin memperbaikinya, ingin meluruskannya, hanya sedikit yang bisa engkau perbaiki. Maka hati-hati dengan fitnah. Jangan gunakan media sosial untuk menyebar berita bohong, kebencian dan lain sebagainya, karena boleh jadi habis semua amal ibadah kita karena dosa-dosa jariyah. Hati-hati itu Pak. Memang sekarang ini banyak orang ini gara-gara HP itu ya, bahaya betul itu. Baik, saya lanjutkan. Setelah minum susu Nabi kita, maka kemudian diajak Jibril naik ke langit. Tsumma urija bihi ila sama'id dunya. Kemudian beliau diajak naik ke langit dunia. Langit dunia itu Bapak Ibu, langit pertama itu loh Pak, yang kelihatan biru saja, cuman kayaknya dekat, nggak kejangkau sama kita. Makanya orang barat berkesimpulan langit nggak ada. Mengapa langit tidak ada? Nggak kejangkau, nggak ketemu dinding langit itu di mana. Ya gimana mau ketemu? Jarak tempuh perjalanan dari bumi ke langit itu kana miqdaruhu khamsina alfasanah, sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Jajal aja naik langit, nyampe nggak kira-kira Pak? Butuh waktu 50.000 tahun. Umur yang nggak nyampe. Kalau umat Nabi dahulu kala 1000 tahun umurnya, biasa itu 900 tahun sudah masih muda itu. Tapi kalau umat sekarang ini, kata Mbah Maimun Zubair, usia kematian umat Nabi ini 56 sampai 63. Yang umurnya 56 sampai 63 siap-siap, enggak lama lagi mati itu Pak. Pokoknya 56 sampai 63. Ini kata Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah, waliullah itu Pak. Bukan ulama sembarangan, levelnya sudah wali. 56, 63. Tapi kalau sudah 63 sampai 70 udah kelewat itu. Malaikat Israel sudah malas nyatetnya itu Pak. Makanya jenengan yang sudah umur 70 tahun ke atas panjang umur. Tapi kalau 56 sampai 63 siap-siap. Pak Haji Helmi berapa kira-kira? Antara itu ya, siap-siap aja. Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu kapan kita mati.
Artinya nggak nyampe kita, Pak. Nggak mungkin kita bisa menjangkaunya kecuali atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di langit yang pertama, fastaftaha Jibril. Jibril alaihi salam minta dibukakan pintu. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit pertama, kata Nabi. Faida ana bi Adam alaihi salam. Ketika itu saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Dalam beberapa kitab disebutkan, Pak, ketika Nabi jumpa dengan Nabi Adam, farahaba bi wa da'ali bi khair. Adam langsung memeluk Nabi, nyambut, Pak, anaknya yang paling disayang. Nabi dipeluknya, didoakan dengan kebaikan-kebaikan, kerinduan yang sungguh luar biasa. Nah, Nabi Adam ini ada yang aneh. Di sebelah kanannya banyak bayangan putih, di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Apa itu ya Jibril, kata Nabi? Yang sebelah kanan itu, kata Nabi, kata Jibril, ashabul yamin, golongan kanan. Arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin. Siapa sih yang banyak masuk surga itu? Atola'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, kata Nabi. Aku diajak kunjung ke surga, kata Nabi. Ketika aku lihat di surga, ternyata kebanyakan penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Makanya Bapak Ibu yang miskin-miskin tuh, yang melarat-melarat, cepat masuk surganya. Makanya bapak-bapak kalau pengen cepat masuk surga, jangan kaya-kaya, miskin saja. Yang sudah terlanjur kaya, nggak usah khawatir, Pak. Yang sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin, kasih ke saya. Setuju nggak kira-kira? Buat saya bangun pondok nantinya, Pak. Jadi saya ini, ya dekat sini, Pak, di Gang Pelangi itu rumah Tahfiz Damarian Karim. Itu punya kita ya, yang di Gang Pelangi, Karangsari sini. Dan kita lagi bangun pondok pesantren Rahmatul Ummah di Fajar Baru, Tanjung Laut. Ini lagi butuh dananya ini. Balik lagi saya kembalikan bahwasanya jangan khawatir jadi orang miskin. Rezeki Allah tentukan. Ya Pak ya kira-kira. Orang miskin kebanyakan masuk surga. Kira-kira nih bapak-bapak, ibu-ibu, milih miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Termasuk saya, Pak, milih kaya. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kok, Pak, orang kaya itu, orang bertakwa itu kaya, boleh. Enggak apa-apa orang soleh itu kaya, boleh. Ya, manfaat orang kaya, orang bertakwa kaya, masjid dibangun. Siapa yang nyumbang masjid ini? Kan orang kaya. Ya, Pak, ya kira-kira. Kalau banyak orang bertakwa kaya, pesantren dibangun, orang miskin bisa dibantu. Tidak mengapa, kata Nabi, orang bertakwa itu kaya. Tapi ingat, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Saya ambil perumpamaan begini, mengapa sehat lebih baik dari kaya? Ada orang kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, tabungannya banyak, tapi ketiban makan nasi takut. Yang dimakan tiwul. Tahu tiwul nggak, Pak? Tiwul itu apa ya? Oyek kalau orang Sumatera nyebutnya. Makan tiwul. Zaman dulu yang makan tiwul itu orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya. Coba lihat rumah makan yang punya menu tiwul. Orang kaya yang makan tiwul. Kenapa? Makan nasi takut. Makan sayur santan takut. Sambal pedas takut. Ikan asin takut darah tinggi. Makan sate takut. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya aja gede geribik. Lantai rumahnya tanah, atapnya bocor, tapi sekali makan 3 piring, nambah aja 3 kali.
sambal terasi pedas, sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling, ame kata Pak Haji Kabulawi, petai jehing kabau, makan bersibah keringat, buka baju, duduk di teras ngudut ji samsu, luar biasa. Makanya asyihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Balik lagi. Di sebelah kiri Nabi Adam banyak bayangan hitam. Itu siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, yang sebelah kiri itu ashabus shimal, golongan kiri. Arwah anak cucu Nabi Adam, calon penghuni neraka. Wattola'tu finnar, kata Nabi, dan aku kunjung ke neraka. Faraitu aktar ahlihan nisa, tapi sayang, kata Nabi, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Maaf ya Bu, maaf, betul, perempuan. Ini sabda Nabi loh, perempuan. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena kurang syukur sama suaminya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi tipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Tapi ibu-ibu jangan ditakut-takutin lah ya Bu ya. Ibu-ibu saya kasih tahu, ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang, tak ajarin, tinggal taat sama suami masuk surga. Tapi ibu-ibu kalau pengen masuk neraka juga gampang. Kalau pengen betul masuk neraka, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan di neraka. Gampang bagi perempuan itu, surganya ada pada keridhaan suaminya. Baik, saya lanjutkan. Tumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Lalu saya, kata Nabi, kami diajak naik lagi, ditarik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Fafutihalana, dibukakan pintu langit yang kedua untuk kami. Faida'ana bi'isa wa Yahya alaihi wassalam. Ketika itu saya berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Dua nabi Pak di langit kedua. Dua nabi ini sama-sama korban Israel, Bani Israel, sama-sama korban Yahudi. Nabi Isa sampai disalib oleh orang Yahudi. Nabi Yahya digergaji, putus Pak badan. Nabi Yahya itu sembunyi di dalam pohon belah, dia sembunyi. Yahudi pura-pura nggak tahu. Kalau peribahasa sekarang disensor, digergaji pohonnya putus. Nabi Yahya juga putus tubuhnya. Na'udzubillah. Itulah jahatnya orang Yahudi. Nabi aja mereka bunuh. Kejahatan mereka semua. Nah, Nabi kita berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Nanti Nabi Isa Allah takdirkan turun lagi ke bumi ini. Tugas Nabi Isa apa? Membunuh Dajjal. Jadi pasukan Nabi Isa nanti di backup nih. Nabi Isa bunuh Dajjal, pasukannya pasukan Al-Mahdi. Nah, pasukan Al-Mahdi itu Pak pakai bendera hitam. Ini saya mau kasih tahu ilmunya buat panjenengan semua. Menggunakan bendera hitam. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semuanya bendera hitam palsu. Karena belakangan kita ini Bapak Ibu dibodohi dengan istilah bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah ada orang menyebut bendera tauhid dan dipercaya oleh ratusan juta umat Islam di Indonesia. Ini saya harus kasih tahu Pak buat pencerahan, jangan mau dibohongin orang. Kebohongan terbesar. Sekarang kerajaan Saudi Arabia sudah akan mengeluarkan aturan
penghapusan kalimat syahadat di bendera Arab Saudi. Karena kalau dia tetap di bendera, dijadikan bola, Pak. Bolanya ditendang. Ornamen bola, bendera di bola. Dijadikan di pakaian, nggak boleh. Kita ini kadang-kadang kejebak talapi tadi ya Pak. So islami tapi salah. Nulis kalimat tauhid di topi, nggak boleh. Ini saya juga heran, siapa ya yang membolehkan itu semua? Nulis di topi nggak boleh. Nulis di baju apalagi nggak boleh. Itu kalimat suci. Nggak boleh. Ibu-ibu suka pakai liontin. Saya barusan beli kalung magnet itu Pak. Tapi sayang, pas di liontinnya lafaz Allah. Itu nggak boleh. Karena kalau kita pakai, Nabi sendiri pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika Nabi masuk ke toilet, dilepas cincinnya, taruh di depan. Makanya ibu-ibu yang pakai liontin tulisannya Allah, begitu masuk WC, di pom bensin, kalungnya lepas, taruh di depan. Begitu keluar, hilang dia. Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada taruh di toilet, taruh di Allah di liontin, maksud saya, mending nama suaminya yang ditulis di liontin. Ahmadiku sayang. Itu yang benar. Coba Pak, tak ulang lagi. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah ada orang menyebut bendera tauhid. Gak boleh itu. Nanti ada bendera hitam kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Sebelumnya Imam Mahdi memimpin pasukan pakai bendera hitam itu haram semua, bohong semua. Saya bacakan dulu dalilnya biar cerdas kita ini. Jangan mau dibohongi orang pakai simbol-simbol agama. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuhariku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Tapi sayang, hati mereka keras bagaikan baja. Tidak bisa diingatkan. Makanya orang yang suka pakai bendera hitam itu keras hatinya. Diingatkan malah kita yang dimaki-makinya. Ini penting ilmu bagi kita. Nah semua kiai, semua ustadz, ulama harus ngomong. Biar masyarakat awam tidak dibohongi. Harus ngomong sama ustadz di masjid-masjid, khutbahkan ini. Pengajian-pengajian. Sampaikan yang sedemikian rupa. Jangan diam. Nggak laku lagi Pak pepatah lama. Sing waras ngalah. Kalau kata Gus Mus Kiai Haji Mustafa Bisri, nek sing waras ngalah, sing edan merajalela. Harus sampaikan kebenaran apa adanya. Baik, lanjut ini. Jangan kepanjangan bahas itunya. Tuma'urija bina ila sama'i thalithah. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Paputih alana, dibukakan pintu langit yang ketiga. Faida Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Idza huwa qad utiya syatral husni, ganteng sangat. Nabi Yusuf itu ganteng sangat. Ada pelajaran dari Nabi Yusuf Pak, di mana Nabi Yusuf itu budak bisa menjadi raja. Mengapa budak bisa menjadi raja? Saat manusia bisa mengalahkan, menguasai hawa nafsunya. Tak ulang lagi. Pelajaran dari Nabi Yusuf. Saat manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka budak pun bisa menjadi raja. Tapi saat manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, raja pun bisa jatuh menjadi budak. Ini pelajaran bagi kita. Makanya buat anak-anak muda, Pak Ustadz ingatkan, jaga, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak Anda akan direndahkan. Zaman-zaman mengkhawatirkan Pak, narkoba merajalela, ya Pak ya, kan hawa nafsu. Maka bersyukur anak-anak kita ini di pondok. Pondok apapun masukkan pondok Pak. Kalau di pondok anak kita nggak akan main HP, ya Pak ya kira-kira. Nggak akan main HP. Sekolah sekarang sekolah daring. Anak saya itu baru TK. Rajin banget, subuh udah mandi dia Pak. Karena sekolah, begitu daring lagi, males lagi dianya. Kalau di pondok, anak kita disiplin, masukkan pondok pesantren.
Ini narkoba itu berbahaya sekali. Dari anak SD sekarang. Saya ceramah di anak kelas, saya didatengin ibu-ibu bawa anak kelas 5 SD anaknya. Minta diruqyah. Anaknya kena apa, Bu? Kesambet gendruwo. Lu ke ibu tahu. Ini sudah diruqyah 10 kiai, Ustaz. 15 Ustaz tapi nggak mempan-mempan. Ini jinnya jin modern ini, Pak. Jin modern itu dibacain Fatihah nggak mempan. Dibacain ayat kursi, jinnya malah hafal. Dibacain Yasin, jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD nih, ternyata memang nggak ada jinnya, nggak ada gondrowo kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustaz? Bawa rumah sakit jiwa. Begitu bawa rumah sakit jiwa, rujuk ke spesialis saraf, apa kata dokter? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Naudzubillah. Makanya buat adik-adik, jangan ikuti hawa nafsu. Kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, lihat Nabi Yusuf alaihi salam, budak bisa menjadi raja. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, raja bisa jatuh menjadi budak. Baik, lanjut. Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah. Naik ke langit yang keempat. Nabi kita ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'il khamisah. Naik ke langit yang kelima. Nabi kita ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sadisah. Naik ke langit yang keenam. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Nabi kita diangkat naik ke langit yang ketujuh. Futiha lana, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Faedah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Pintu gerbang. Masuk lewat pintu itu sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat la ya'uduna ilaih, yang tidak pernah kembali lagi. Masuk situ, tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu kampungnya para malaikat. Jadi kalau ditanya di mana kampung malaikat, Sidratul Muntaha. Tempat tinggalnya Jibril pas di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Karena malaikat Jibril itu panglima, komandan malaikat, Sayyidul Malaikat. Kalau sekarang itu Pak, panglima TNI-nya lah. Bintangnya enggak 4 lagi Pak. Semua bintang di langit nempel semua. Saking jenderalnya itu malaikat Jibril. Nah dari situ Nabi ditarik naik ke atas, di mana Jibril enggak boleh ikut. Kata Nabi Jibril, temenin dong. Saya enggak berani naik sendirian. Kata Jibril, Muhammad, innaka akrama 'alallahi minni. Sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Subhanallah Pak. Tidak ada yang boleh naik. Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim masih di bawah. Jibril pun terhenti sampai Sidratul Muntaha. Hanya Nabi kita Pak yang naik ke tempat yang paling tinggi. Ila makanin ulwin. Tempat yang sangat tinggi. Nabi dibawa naik, kayak naik lift itu Pak, tarik ke atas. Itu pelajarannya kalau kita ke mall, ke hotel, ada lift tuh. Begitulah Nabi ditarik ke atas. Sampai di situ Pak, menghadap Allah. Makanya sahabat bertanya, penasaran, Nabi ngelihat apa? Yang ditanyakan zat Allah. Apa jawab Nabi? Ra'aitun nur, aku lihat cahaya. Ya enggak maulah Nabi menyampaikan yang sebenarnya, enggak nyampe, bisa gila kita. Tapi kalau Bapak Ibu kangen betul pengen ketemu Allah, ya sabar deh. Ntar juga mati, betul nggak kira-kira? Sabar, jangan pakai reka-reka sendiri. Hanya Allah yang tahu di mana tempat itu.
Dan Nabi tidak bisa menceritakan, bisa sedeng kita semua kalau diceritakan. Hanya Nabi. Karena beliau adalah makhluk yang paling dicinta, kekasih yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik ke situ Nabi enggak sanggup, Pak. Gemetar. Nabi hanya bisa mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Itulah ucapan nanti kalau ketemu Allah. Jangan sampai ketemu Allah assalamualaikum ngelunjak itu, Pak. Assalamualaikum hanya buat kita. Sama Allah enggak boleh. Tahiyat sama Allah itu. Maka Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lantas Nabi menyahut kembali, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka kalau masuk masjid ada orang ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau masuk masjid nggak ada orang, ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu adat. Kan dalam kitab Nasoihul Ibad, kalau kita ngaji ada. Santri juga kan belajar juga nanti kitab Nasoih misalnya. Silakan cara mengucapkannya sedemikian rupa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita menyebutnya wa anni Rasulullah, kalau beliau menyebutkannya illallah. Nah, ini ada khilafiyah. Kalau di mazhab Hanafi, la ilaha illallah. Ini mazhab Hanafi. Makanya kalau lihat orang India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Eropa, mereka tidak genggam tangannya. La ilaha illallah turun. Kalau madzhab Syafi'i, illallah diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah ngangkat. Ini madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hambali dari at-tahiyat udah diangkat, tuing dari at-tahiyat udah diangkat. Tapi kalau madzhab Maliki diangkat digoyang-goyang kanan kiri, tak tek tak tek tak tek. Sekarang ada yang niru atas bawah, tuing 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 tuing. Akhirnya ada yang kanan kiri, ada atas bawah, ada yang muter-muter, wong 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 misalnya. Cuman saya ingatkan saja, Pak, kalau begini-begini jangan sampai ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung, apa itu yang goyang-goyang ya? Jangan sampai ketutupan saja itu. Tapi itu khilafiyah, silahkan amalkan masing-masing. Yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Percayalah orang nggak akan masuk neraka gara-gara masalah kunut. Entah dia kunut atau tidak kunut, biarkan. Makanya saya ajarin, Pak, jangan mau pakai cara beragama yang eksklusif. Yang benar dia dewe, yang lain salah semua. Dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Jangan ikut yang kayak gitu. Percayalah orang yang beda sama kita pasti punya dalilnya juga. Betul nggak kira-kira? Yang penting jangan nyalahin orang, jangan mengkafirkan orang, jangan membid'ahkan orang. Saya ajarin rumusnya, Pak. Kayak kita hidup bertetangga, nggak usah ngopeni rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Jajal aja kalau nggak dibacok orang kita. Balik lagi, Pak, setelah itu fa'auhallahu ta'ala anayya khamsina salatan. Kemudian kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ini sudah sering kita dengar kan? Tawar, tinggal 5 waktu sholat. Ada yang protes, Ustadz, ngapain tawar menawar? Itu hadis loh, Pak. Tawar menawar 50 sholat jadi 5 itu hadis Sahih Bukhari Muslim itu. Bukan hal yang sepele. Allah Maha tahu mengapa itu dibuat. Mengapa ada tawar menawar? Bukan Nabi tidak sami'na wa ata'na, bukan, tapi itu takdir dari Allah. Nabi Adam itu ditakdirkan ja'ilun fil ardi khalifah. Takdirnya kan turun ke bumi. Tapi Allah bikin mekanismenya. Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon khuldi, tapi mereka langgar, akhirnya terusir ke muka bumi. Skenarionya, filmnya mendekati pohon khuldi, itu skenario. Tapi takdirnya memang mereka berdua ditakdirkan turun ke muka bumi. Sama, Pak, sholat itu 5 waktu, tapi ada skenario, tawar menawar dulu. Dan Allah punya maksud akan itu semua. Jangan diakal-akalin oleh kita, karena itu hadis soalnya.
tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, innahunna khamsa salawatin, sesungguhnya dari 50 itu tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun, satu sholat nilainya 10, fadzalika khamsuna sholatan, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Jaga waktu-waktunya. Annahu man hafadhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah, sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya pada waktu-waktunya, ku masukkan ke dalam surga. Tapi ingat, kalau nggak jaga sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lo kok qadaan Pak? Jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan, Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Masih mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Nah Bapak Ibu, barulah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Nabi turun kembali, besoknya Jibril datang. Muhammad bangun, sholat subuh. Jibril yang nyontohin, Nabi yang meniru 2 rakaat. Zuhur datang lagi, kum fasolli, Muhammad bangun, sholat. Jibril nyontohin 4 rakaat. Asar datang lagi, Jibril nyontohin 4 rakaat. Maghrib datang lagi, Jibril nyontohin 3 rakaat. Isya datang lagi, Jibril nyontohin 4 rakaat. Salat subuh adalah salatnya Nabi Adam alaihi salam. Salat zuhur adalah salatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Salat asar adalah salatnya Nabi Yunus alaihi salam. Salat maghrib adalah salatnya Nabi Isa alaihi salam. Salatnya Nabi Musa alaihi salam. Salat Isa adalah salatnya Nabi Isa alaihi salam. 5 waktu salat Allah kumpulkan untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu mukjizat umat Nabi adalah kalau umat terdahulu cuma dikasih 1 waktu salat, tapi kalau umat akhir zaman umat Nabi, Allah kasih 5 waktu salat. Barang siapa yang menjaganya, mudah-mudahan Allah ringankan hisabnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menjaga sholat. Kita konsisten dengan sholat kita, termasuk akhlak kita kepada sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.